Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk kembali berkumpul, bermuajahah, bermajlis dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita masih melanjutkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana kita masih di awal-awal surat Al-Baqarah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, dan kita juga pertemuan yang sebelumnya sudah mulai membahas ayat yang ke-8 dan membahas tafsirnya, membaca sebagian dari tafsir yang ditulis oleh musannif. Maka insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah ta'ala pada tafsir ayat 8 dan seterusnya. Maka sebelum itu kita baca dulu ayat 8 sampai ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa minan nas, dan di antara manusia, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, amanna, kami beriman, billah, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Wa ma, dan tidaklah hum, mereka itu sebenarnya bimu'minin, orang yang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu, illa anfusahum, kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan pada mereka penyakitnya. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, alimun, yang sangat pedih, bima, karena sebab apa yang kanu, mereka dahulu yakdzibun, mendustakannya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Kita sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita di awal-awal surat Al-Baqarah. Apa yang ingin Allah sampaikan? Yang pertama, Allah ingin menyampaikan hakikat daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu untuk apa? Al-Qur'an itu faedahnya apa? Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Setelah itu Allah menyampaikan ada tipe manusia yang menuju Al-Quran atau yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada tipe manusia dalam interaksinya terhadap Al-Quran. Tipe pertama sudah disebutkan Allah di awal surat Al-Baqarah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu mengimani semua yang ada dalam Al-Quran. Yang mana mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Yang disebutkan oleh Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada tipe orang yang kedua dalam interaksinya dengan Al-Quran, yaitu orang yang benar-benar mendustakan dan dia terang-terangan. Dan dia terang-terangan. Tidak mau beriman pada Al-Quran. Dia mengatakan ini adalah ucapannya Muhammad, ini adalah karangannya Muhammad. Ini Muhammad belajar dari orang lain, ini Muhammad nyatet dari ucapan orang lain. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi itulah tuduhan-tuduhan mereka, orang-orang kafir zaman itu. Maka ini model orang yang kedua, ketika dia dihadapkan dengan Al-Quran, terang-terangan secara jelas tidak beriman sama sekali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tipe yang kedua ini adalah tipe orang kafir. Makanya setelah itu Allah menyampaikan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Isyawah di hadapan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, pendengaran, penglihatan, seolah-olah ada gisyawah, ada gisyawah itu gitok, jadi sesuatu yang menutup. Dan walahum adzabun azim. Maka ini tipe yang kedua. Sekarang tipe yang ketiga, tipe manusia yang kemarin sudah kita singgung. Ketika dia dihadapan dengan Al-Quran, dia seolah-olah beriman, dia seolah-olah percaya dengan Al-Quran. Dari mulutnya keluar ucapan percaya pada Al-Quran, namun sejatinya mereka adalah orang yang kufur, tidak percaya sama sekali dari Al-Quran. Jadi hatinya itu kafir, tapi lisannya seolah-olah dia orang yang beriman. Maka ini tipe yang ketiga, itu orang munafik. Orang munafik. Maka di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10 Allah ingin menyampaikan ini ada tipe ketiga. Jadi dia bukan orang yang terang-terang menyatakan saya beriman dengan Al-Quran, juga bukan tipe kedua, yaitu orang yang menyatakan benar-benar saya tidak beriman dengan Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran disifati orang kafir, orang-orang munafik ini, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ini cara Jawa ini kan gak ngalor, gak ngidul. Disebut iman, hatinya kafir. Disebut kafir, lisannya beriman. Ini orang munafik. Maka Allah memperingatkan golongan ketiga dalam 3 ayatnya. Maka Allah menyampaikan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia, dan kita sudah sampaikan bahwasanya orang munafik itu baru ada ketika di Madinah. Orang munafik baru ada ketika di Madinah. Di zaman sebelum hijrah itu tidak ada orang munafik, nggak ada abu-abu.
jelas semuanya pengikutnya Nabi Muhammad atau pengikutnya Abu Jahal dan juga golongannya. Tapi ketika nyampe di Madinah, mulai muncul yang namanya orang munafik. Maka di sini kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau menyampaikan qala wa min lutfillah, dan termasuk kelembutan Allah bil mu'minin terhadap orang beriman, anjala ahwalahum, Allah telah menjelaskan kondisi orang-orang munafik ini. Wa wasafahum, dan Allah telah memberikan sifat, menyebutkan sifat-sifat mereka bi ausafin, dengan sifat-sifat yatamayyazuna biha, yang mereka itu menjadi tercirikan, memiliki ciri khas dengan sifat-sifat tersebut. Tujuannya apa? Li alla yughtarru bihimul mu'minun, supaya tidak tertipu orang-orang beriman itu dengan orang-orang munafik. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan bagaimana sifat-sifat daripada orang munafik. Tapi memang ya, tidak semua orang di zaman Nabi itu mengetahui semua orang munafik. Dalam sebagian ulama, dalam sebagian tafsirnya, ya, misalkan dalam tafsir Ibn Ashur Tahrir wa Tanwir, beliau menyampaikan orang munafik di Madinah kurang lebih adalah 80 sekian orang. Ada cukup banyak, tapi tidak semua orang mengetahuinya. Tapi ada beberapa orang yang memang diketahui sebagai orang munafik. Di antaranya paling masyhur adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang disebut sebagai Rasul Munafikin, pemimpinnya orang munafik. Semua orang sudah tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga menyebutkan beberapa karakter orang munafik, dan jangan sampai orang beriman memiliki karakter yang sama. Makanya pada pertemuan sebelumnya Musannif menjelaskan munafik itu ada dua. Yang pertama munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, munafik keyakinan, dan itu munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari semua ya, orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu masuknya munafik yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan, karena mereka dihukumi kafir. Munafik i'tiqadi yaitu apa? Hatinya kafir, lisannya mengaku beriman. Ya. Ada yang munafik amali, munafik tapi sifatnya amaliyah, bukan keyakinan. Ada amali-amilah tertentu yang itu menjadi salah satu ciri orang munafik. Maka munafik amali ini dia tidak kafir, hanya saja pada dirinya ada satu karakter orang munafik, yang orang munafik i'tiqadi, dosa tapi tidak sampai kafiran. Maka itu yang disebut dalam hadis, ya, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dalam satu riwayat ditambah yang keempat, wa idza khasama fajar. Ya, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau dia itu bersumpah berjanji dia akan dia akan mengingkari, dan ketika dipercaya dia khianat, dan kalau dia berselisih dengan orang maka dia menghalalkan segala cara. Fajar itu berbuat fujur, ya, berbuat keburukan, menghalalkan segala cara. Ya, maka ini ciri kemunafikan. Ya, makanya dalam satu riwayat juga disebutkan siapa yang ada satu dari karakter ini, maka dia memiliki salah satu karakter dari karakter-karakter kemunafikan, tapi dia tidak kafir. Maka semua orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah munafik yang sifatnya i'tiqadi, yang dihukumi kafir. Ya, dihukumi kafir, tapi dihukumi kafir di akhirat. Di dunia mereka dihukumi muslim. Makanya orang munafik di zaman Nabi semuanya dihukumi sebagai orang Islam. Semuanya dihukumi sebagai orang Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia meninggal, yang nyolati ya Nabi dan para sahabat, padahal dia pemimpin orang munafik. Di dunia dihukumi sebagai muslim, tapi di akhirat, ya, mereka akan menjadi bahan bakar neraka. Maka di sini
Allah di antara bentuk kelembutannya itu Allah sampaikan kepada orang-orang beriman di zaman itu, di zaman Nabi. Disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat beberapa karakter dari orang-orang munafik. Maka di sini tujuannya apa? Supaya orang bisa membedakan, supaya orang bisa tahu. Dan tujuannya kata musannif waliyan qami'u ayuban an katsirin min fujurihim, dan supaya ya mereka itu terselamatkan ya atau terhindarkan dari banyak perbuatan buruknya orang munafik. Jangan sampai terkecoh dengan perbuatan orang munafik ya. Dan munafik ini sangat berbahaya sekali sebenarnya, sangat berbahaya sekali ya. Dan bahkan ketika Allah sudah sampaikan, Rasulullah sudah jelaskan, memang tidak semua orang mengetahui siapa-siapanya orang munafik. Tapi meskipun sudah dijelaskan, masih ada yang terkecoh. Sebagian orang-orang beriman, bahkan dari para sahabat, ada yang tertipu. Ada yang tertipu dengan orang-orang munafik. Yaitu berbahayanya orang munafik ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala ta'ala yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya menyampaikan salah satu cirinya orang munafik. Apa? Orang munafik selalu was-was, selalu khawatir di zaman itu ya. Khawatir terhadap apa? An tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Khawatir kalau Allah turunkan satu surat yang menyibak, yang menyingkap nih, isi hati mereka. Ya. Itu orang munafik itu di zaman Nabi selalu was-was. Waduh, jangan sampai ketahuan, seperti itu. Tapi akhirnya ya ketahuan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka seolah-olah menipu, mengelabui. Tapi sebenarnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter paling utama dari orang munafik. Banyak sifat-sifat orang munafik atau karakternya banyak. Tapi ada satu hal yang ini menjadi poros, yang menjadi pokok kenapa mereka itu disebut orang munafik. Maka musannif menyampaikan fawasafahumullah, maka Allah menggambarkan mereka, mensifati orang munafik ini bi aslin nifaqi, dengan pokok kemunafikan. Bagaimana pokok kemunafikan? Yaitu munafik yang benar-benar dianggap orang itu orang kafir. Faqala, maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-8. Wa minan nas, dan dari manusia, man, ada orang yang yaqul, dia mengatakan, apa katanya? Amanna billahi wal bil yaumil akhir. Dia mengatakan, aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari kiamat. Aku beriman pada Allah dan aku beriman pada hari kiamat. Lisannya beriman. Lisannya beriman. Dan lisannya beriman itu pun tidak dalam semua kondisi. Dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Ketika di depan Nabi, ketika di depan para sahabat yang dekat dengan Nabi, di depan orang-orang muslim, dia mengatakan saya beriman, dan seterusnya. Ya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat yang lain, ayat yang lain, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik itu baru ngomong di hadapannya Nabi saja mengatakan kamu adalah utusan Allah. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah benar-benar tahu bahwanya Nabi Muhammad adalah Rasul. Dan Allah mempersaksikan orang munafik ketika datang kepadamu terus mengatakan kamu adalah Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang dusta.
Jadi bahkan dalam ucapan pun mereka tidak setiap saat dia ucapkan. Dia ucapkan ketika memang pada kondisi-kondisi yang butuh untuk menipu. Ya. Maka karakter utama yang menjadikan ini adalah sebab terbesar mereka disebut munafik apa? Mereka mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Tapi sejatinya mereka tidak beriman. Maka beliau menyampaikan fa innahum yaquluna bi alsinatihim. Maka orang munafik ini hanya berbicara dengan lisannya saja. Ya. Wa ma laisa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan lisannya sesuatu yang benar-benar enggak ada dalam hatinya. Hatinya benar-benar enggak ada keimanan. Hatinya benar-benar tidak ada keimanan, tapi lisannya mengatakan apa? Beriman. Maka ini yang menjadikan mereka disebut munafik. Ya. Munafik. Ya. Jadi mereka mengelabui, melakukan tindakan apa? Mengelabui. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang beriman, orang munafik itu meskipun di hadapan kalian lisannya mengatakan ya amanna billah wal yaumil akhir, Allah jelaskan, ya. Maka di sini disebutkan fa'akdzabahumullah, maka Allah mendustakan klaim mereka, mendustakan ucapan mereka dengan mengatakan apa? Allah menyampaikan wa ma hum bimu'minin. Ya, wa ma hum bimu'minin. Ya. Maka Allah batalkan klaim orang munafik sebelumnya amanna billahi wa bil yaumil akhir, itu dibatalkan Allah. Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman, cuma ngomong saja beriman. Ya. Maka di sini ada satu poin penting. Apa poin penting itu? Keimanan itu bukan hanya sebatas ucapan. Keimanan bukan sebatas ucapan. Keimanan itu adalah apa yang diucapkan dan diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Ini adalah keimanan. Dan ini disampaikan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Maka orang yang mengatakan dia beriman tapi hatinya sama sekali tidak beriman, mungkin secara zahir dihukumi beriman, dihukumi muslim. Tapi di akhirat wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Karena bisa jadi orang itu secara zahir dia dianggap sebagai seorang muslim, tapi di akhirat Allah tahu bahwa hatinya orang ini enggak ada imannya sama sekali. Ya. Makanya dalam beberapa kesempatan istilah Islam dan iman itu kadang dibedakan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang-orang Arab Badui yang mereka masuk Islam karena mereka ketakutan. Mereka mengatakan kami beriman, kami beriman. Kata Allah, katakan, ya, kami berislam, kalian belum beriman, kalian masih baru masuk Islam, hati kalian sebenarnya masih berat. Maka di sini berproses, keimanan itu apa? Berproses. Maka semakin dia dekat pada Allah, semakin besar keimanannya. Di situ dibangun keimanan, maka keimanan dibangun dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan kedekatan pada Allah. Pintunya adalah ya dengan 2 kalimat syahadat. Oleh karenanya beliau menyampaikan di sini bahwasanya keimanan bukan hanya sekedar ucapan lisan. Maka musannif mengatakan yaqulun, maka di sini musannif mengatakan kenapa kok mereka itu didustakan oleh Allah ketika mereka mengklaim ya amanna billahi wa bil yaumil akhir, kemudian Allah menyampaikan wa ma hum bimu'minin, mereka belum beriman. Maka di sini beliau menyampaikan musannif li annal imanul haqiqi, karena iman yang sebenarnya ma tawaqa alaihil qalbu wal lisan, ya, adalah sesuatu yang berkesesuaian antara hati dengan lisannya. Itu iman, baru itu iman. Baru itu beriman. Ya. Ini keimanan yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan cuma lisannya saja yang ngomong kami masuk Islam, tapi hatinya sama sekali dari awal dan seterusnya tidak pernah mau tunduk kepada aturan Allah,
hatinya sama sekali tidak pernah tunduk ya kepada Al-Quran, maka sebenarnya mereka itu belum beriman pada Allah. Ya. Maka ini menjadi cambukan untuk kita sendiri. Kita mengaku bahwasanya kita adalah orang yang muslim. Tapi apakah kita benar-benar tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis-hadisnya, apakah kita benar-benar tunduk, ikhlas dengan hati kita melaksanakan itu, atau kita hanya berpura-pura saja? Ya, makanya salah seorang tabi'in, ya, Ibnu Abil Aliyah rahimahullah taala, beliau menyampaikan, aku bertemu dengan 70 sahabat Nabi. Semuanya khawatir kalau dia masuk orang munafik. Khawatir. Ya. Karena bisa jadi, ya, bisa jadi ucapan mereka seolah-olah cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada Al-Quran, cinta pada syariat Islam, tapi hatinya benci, khawatir seperti itu. Hatinya terpaksa sebenarnya khawatir seperti itu. Maka ini menjadi koreksi bagi kita pribadi. Kita tidak mengoreksi orang terlebih dahulu, karena munafik yang sifatnya i'tiqadi ini tidak ada yang tahu kecuali orang yang punya hati itu. Maka kita mengoreksi hati kita masing-masing. Jangan sampai ya hati kita ini ada sedikit, ya bahkan sedikit ketidaksukaan terhadap aturan Islam. Ya. Makanya kalau cuma lisannya saja yang berbicara, dia beriman tapi hatinya benci, maka ini namanya dia tidak beriman, tapi dia mencoba mengelabui. Mengelabui siapa? Ya sosok yang ada di depannya. Dia mencoba mengelabui Rasulullah, mencoba mengelabui kaum muslimin, para sahabat, bahkan mencoba mengelabui Allah. Dikira dengan melakukan hal semacam itu dia selamat di akhirat. Mungkin dia akan selamat di dunia. Dia tidak akan diperangi oleh Nabi. Dia tidak diperangi oleh para sahabat. Dia tidak dibunuh, hartanya dijaga. Tapi di akhirat, ya, mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka di sini Musannaf menyampaikan iman yang sebenarnya itu yang berkesesuaian antara hati dengan lisan. Tapi kalau yang modelnya seperti ini cuma di lisan saja, maka beliau mengatakan wa hadza mukhada'atun lillahi wa li ibadihil mu'minin. Tapi kalau modelnya semacam ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk mengelabui terhadap Allah dan para hamba Allah yang beriman, yaitu para sahabat. Yang dibahasakan dengan Al-Quran dengan bahasa mukhada'ah, khada'a yukhadi'u, ya, berasal dari kata khada'a yakhda'u, maknanya mengelabui, menipu. Maka di sini beliau menyatakan wa mukhada'atu, dan namanya mukhada'ah, penipuan, pengelabuan, an yudhiral mukhadi'u, orang yang menipu, yang mengelabui itu menampakkan sesuatu liman yukhadi'ahu syai'an, terhadap yang dia tipu, yang terhadap yang dia kelabui, dengan satu perkara, ya, wa yubtinu khilafahu, dan dia sembunyikan lawan dari apa yang dia sampaikan, lawan dari apa yang dia perlihatkan. Jadi benar-benar berbanding terbalik. Kalau dia menyampaikan dia itu senang, sebenarnya dia benci. Kalau dia mengatakan dia percaya, sebenarnya dia tidak percaya. Ini namanya mukhada'ah, mengelabui. Ya. Tujuannya apa? Likayyatamakkana min maqsudihi, supaya dia memungkinkan untuk mendapatkan yang diinginkan, mimman yukhadi'u, dari orang yang dia kelabui, dari orang yang dia tipu. Penipu itu kan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari yang dia tipu, kan gitu. Mendapatkan sesuatu yang dari orang yang dia tipu, kan tujuannya seperti itu. Tidak mungkin ada orang menipu orang lain kemudian tidak ingin apa-apa. Pasti ada udang di balik batu, ada keinginan tersembunyi, dia ingin apa. Bahkan orang munafik sekalipun, ya. Maka di sini jelas karena beliau fahaulail munafikun, maka orang-orang munafik itu salaku ma'allah wa ibadihi hadzal maslak,
berinteraksi dengan Allah dan para hamba Allah yang beriman dengan model interaksi yang semacam ini. Dia menipu. Ya. Sangat mirip sekali dengan seorang penipu. Ya. Dia tampakkan dia adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, dia adalah orang yang paling cinta kepada Islam, memperjuangkan Islam dan seterusnya. Tapi sejatinya mereka nggak senang sama sekali. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh orang munafik terhadap Nabi dan juga para sahabat. Ya. Tapi kata musannif, fa'ada khida'uhum, maka kembali pengelabuan mereka ala anfusihim, kembali pada diri mereka sendiri. Kembali kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka mencoba mengelabui Allah. Mencoba mengelabui apa? Allah. Dia kira dengan mengelabui Allah selamat di akhirat. Walladzina amanu, dan dia mengelabui orang beriman juga. Mengelabui orang beriman juga. Ya. Dengan harapan apa? Dengan keinginan apa? Dia ingin selamat. Dia ingin selamat. Dia ingin dapat penghormatan. Dia ingin dapat penghargaan. Itu tujuannya mereka. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Maka di sini sampaikan, maka usaha upaya orang munafik untuk menipu itu sebenarnya yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Ya. Maka kata musannif di sini, wa hadza minal ajaib. Ini termasuk hal yang ajib, yang aneh, mengherankan. Kenapa kok bisa aneh? Li'annal mukhadi', karena orang yang menipu itu imma an yantuja khida'uhu, ya, ada kemungkinan bahwasanya pengelabuan dan penipuannya itu berhasil, wa yahsulu lahu maqsuduhu, dan kalau berhasil berarti dia mendapatkan dia inginkan. Atau kemungkinan kedua, yaslamu lalahu wal alaihi, paling tidak dia selamat, dia tidak akan mendapatkan keburukan. Ya. Dia tidak akan mendapatkan apa? Keburukan. Itu biasanya orang yang mengelabui semacam itu. Jadi ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, dia berhasil sehingga mendapatkan yang dia inginkan, atau dia gagal. Tapi ya dia tidak terkena dampak apapun. Tidak dapat untung, juga tidak dapat hukuman. Ya. Tapi orang munafik ini, kata beliau, wa haula'i ada khida'uhum ala anfusihim, tapi orang munafik ini mereka menipu tapi malah mereka dapat keburukan. Jadi seolah-olah mereka yang menipu diri mereka sendiri. Ya. Dan anehnya kan gini, orang kan secara sadar kalau mereka tahu bahwasanya mereka melakukan penipuan dan dia pasti akan kena dampak buruknya, itu kan nggak mau melakukan. Tapi orang-orang munafik ini, dia melakukan penipuan itu dan dampaknya kembali kepada diri mereka sendiri. Itu memberikan isyarat bahwasanya mereka memang tidak menyadari hal tersebut. Makanya berani sampai menipu seperti itu. Itu kalau orang bukan orang yang sudah disesatkan hatinya, tidak akan bisa melakukan itu. Makanya di akhir ayat Allah menyampaikan, wa ma yash'urun. Mereka sama sekali tidak mengira. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwasanya ternyata yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Ya. Maka beliau mengatakan, wa haula'i ada khida'u ma'al anfusihim, maka orang munafik ini malah apa? Keburukannya kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Fa'annahum ya'maluna ma ya'malun minal makri li ihlaki anfusim. Maka seolah-olah orang munafik ini apa? Seolah orang munafik ini melakukan sesuatu untuk merusak dirinya sendiri. Seolah-olah seperti itu, melakukan sesuatu untuk merusak dirinya sendiri. Ya. Wa idrariha, dan untuk memudaratkan dirinya sendiri, wa kaidiha, dan menipu dirinya sendiri. Ya. Nah, ini termasuk hal yang
Yang sangat aneh, orang menyakiti dirinya sendiri. Orang secara sengaja menghancurkan dirinya sendiri. Ini orang munafik. Ya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan, mengapa kok orang munafik ini dianggap mereka itu seperti menipu diri mereka sendiri. Karena yang ditipu itu nggak kena dampak apa-apa. Yang ditipu itu tidak terkena dampak apa-apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan mudarat terhadap tipuan mereka. Ya. Dan orang yang beriman juga tidak mendapatkan mudarat yang besar dari penipuannya orang-orang munafik. Orang munafik itu mau mereka ngaku muslim atau mereka ngaku kafir, maka tidak berpengaruh terhadap kehidupannya orang-orang muslim. Ya biarin kamu mau jadi orang kafir, mau jadi orang muslim. Nggak ada pengaruhnya dengan kehidupan orang muslim. Orang muslim tetap beraktivitas, dia tetap sholat, nggak ada pengaruhnya. Makanya disebutkan li'annallaha la yatadarrar, karena Allah tidak mendapatkan mudarat bi khida'ihim syai'a, atas ya atau dari penipuannya orang munafik ini sedikit pun Allah tidak mendapatkan mudarat. Ya. Wa ibadahul mu'minin, demikian juga hamba-hamba Allah yang beriman, la yadurruhum kaiduhum syai'a, pengelabuan orang munafik juga tidak berpengaruh terhadap orang-orang beriman. Tidak berpengaruh. Orang munafik ketika mereka mengaku jadi muslim, para sahabat ya tetap sholat, para sahabat tetap kerja, tidak ada dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka. Mereka ngaku kafir, juga mereka tetap sholat, mereka tetap bekerja, nggak ada dampak yang signifikan. Ya. Ini yang dimaksud. Ya, makanya beliau mengatakan fala yadurrul mu'minin an azharul munafiqunal iman, maka tidak ada dampak buruk sama sekali ketika orang munafik itu mengatakan saya beriman. Ya wis urusanmu kan gitu. Enggak ada dampaknya sama sekali. Ya. Enggak ada dampak kepada orang beriman. Ya. Nah, maka kalau misalkan di sini ditanyakan, oh bagaimana? Kan orang munafik sempat membuat fitnah-fitnah. Iya kan? Dan itu dampaknya kepada orang muslim. Bahkan kembali pada Nabi, dampaknya sampai kepada Nabi. Itu berarti kan kemunafikan ini, orang munafik ini memberikan mudarat kepada orang muslim. Kok di sini disebutkan tidak memberikan dampak mudaratan. Nah, kita sampaikan, yang tidak memberikan dampak itu adalah kemunafikan mereka. Tapi tindakan-tindakan mereka, fitnah, mengadu domba, itu kan tindakan di luar kemunafikan. Orang kafir pun bisa melakukan itu, gitu loh maksudnya. Tapi fitnah, dan juga mengadu domba dan seterusnya, maka ini memang mudaratkan. Ini memudaratkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kemunafikan itu sendiri. Ngaku dia muslim padahal dia kafir, itu nggak ada dampak sama sekali. Nggak ada dampak sama sekali. Ya. Makanya di sini menyampaikan fala yadurrul mu'minin an adharul munafiqunal iman. Enggak berdampak sama sekali. Orang munafik itu mau ngaku iman, mau ngaku kafir. Ya tinggal nanti kalau ngaku kafir ya nanti bagaimana gitu aturannya entah. Di Madinah sendiri di zaman itu ada orang kafir yang jelas-jelas kafir. Orang Yahudi itu kan kafir. Dalam beberapa waktu hidup berdampingan, nggak ada masalah. Nah pertanyaannya kenapa ini ada orang-orang kok nggak ngaku kafir remisisan gitu loh, mau ngaku muslim gitu. Ya, maka nggak ada dampaknya sama sekali sebenarnya. Maka disebutkan, ya, fasalimat bidzalika amwaluhum wa hukinat dima'uhum, maka selamatlah dengan hal tersebut harta mereka dan terjaga darah mereka. Ya, fasara kaituhum fi nuhurihim, sehingga pengelabuan mereka itu kembali kepada diri mereka. Ya.
Maka di sini kembali bahwasanya orang munafik itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan harta dan menyelamatkan jiwa mereka. Tujuannya kan itu. Tapi sejatinya kalaupun mereka tidak mengaku muslim, itu pun masih mungkin selamat. Masih mungkin selamat. Seperti orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ketika Nabi awal-awal masuk Madinah, hidup berdampingan dengan Yahudi. Nah, kalau mereka mau jadi orang kafir, ya kemungkinan akan bikin perjanjian damai, ya memungkinkan. Ya. Tapi karena alasan mereka menganggap, wah kalau saya tetap dengan kekafiran saya, khawatir akan dibunuh oleh Muhammad. Akhirnya mereka berpura-pura semacam itu. Taib. Kemudian beliau menyampaikan wa hasalalahum bidzalikal khizyu wal fadihatu fid dunya. Maka yang ada apa? Akhirnya yang muncul bagi mereka dengan kemunafikannya itu apa? Al-khiz. Al-khizyu itu kerendahan, wal fadihatu dan disingkap aibnya fid dunya di dunia. Ya. Wal huznul mustamir dan kesedihan yang berkelanjutan seterusnya. Kenapa? Bisa babi ma yahsulu lil mu'minin, karena sebab apa yang ada pada diri orang-orang beriman, para sahabat, minal quwwati wan nusrah, dari kekuatan dan pertolongan dari Allah. Maka kita bisa bayangkan orang munafik itu. Orang munafik itu di zaman Nabi itu mereka diketahui oleh para sahabat. Pemimpin-pemimpinnya banyak yang diketahui, meskipun nggak semuanya, tapi banyak yang diketahui. Pemimpin diketahui. Mereka itu diketahui oleh para sahabat. Dan sahabat juga tahu mereka itu penghuni neraka. Para sahabat tahu itu orang kafir, sebenarnya orang kafir. Ya. Tapi dilarang Nabi untuk bunuh mereka. Dilarang Nabi untuk apa? Bunuh mereka. Jadi kan seolah gini, aib mereka itu seperti aib yang sudah umum. Iya. Wong iki wis gak bener gitu. Itu sangat mudah sekali. Makanya sering para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau ingin memberikan bajunya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk dijadikan dijadikan kain kafannya. Bahkan kain kafannya pemimpin orang munafik itu dari bajunya Nabi. Ya, karena diminta anaknya. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah. Jadi anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya ini sahabat yang sangat dekat pada Allah, luar biasa. Nah, ini makna dari Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup. Anaknya itu beriman luar biasa. Dan kadang ya subhanallah, Allah ciptakan semacam itu. Ya. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal itu Fir'aun umat Islam. Ikrimah itu salah satu panglima perangnya umat Islam. Itu kadang suatu hal yang semacam itu ya, itu terjadi zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Aku lihat ketika anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul minta kepada Nabi untuk dikasihkan bajunya untuk bapaknya, karena namanya anak, meskipun dia tahu bapaknya ini munafik, tapi ya namanya anak kan nggak bisa seperti itu ya kan, nggak punya rasa tega gitu, diminta pada Nabi, maka dikasih Nabi. Beberapa sahabat protes, kanjeng Nabi ini kalau munafik. Ya kenapa kok dikasih baju Anda? Terlalu mulia baju Anda. Itu kan sudah menjadi, berarti aibnya orang munafik sudah aib umum sudah. Jeleknya orang munafik, bayangkan kejelekan kita itu diketahui satu kota. Itu munafik. Di zaman Nabi seperti itu. Kejelekan kita diketahui satu kota. Jadi orang kalau sudah yang ngomong munafik, halah munafik. Itu. Cuma ya itu tadi, mereka masih berusaha gitu ya. Ya, baik. Ala kulli hal. Maka di dunia yang mereka dapatkan apa? Ya itu tadi. Aib mereka terbongkar. Mereka itu keburukannya diketahui
Satu umat Islam di zaman itu. Karena umat Islam zaman itu cuma di Madinah itu. Satu umat Islam, makanya bayangkan ada orang muslim terus semua orang muslim tahu ini orang pura-pura jadi muslim. Itu kan malunya bukan main seharusnya. Mendingan dia murtad saja kan itu. Mendingan dia gak jadi muslim yang karuan gitu. Tapi dia masih mempertahankan aku muslim, aku muslim. Padahal orang tahu itu semuanya dia kafir. Ya. Makanya ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Itu di dunia. Di akhirat tsumma fil akhirati, lalu di akhirat lahumul adzabul alimu, mereka akan dapat azab yang perih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, walahum adzabun alimum bima kanu yaktubun. Maka kata musannif tsumma fil akhirati lahumul adzabul alim, maka di akhirat mereka akan mendapatkan ya azab yang menyiksa, yang pedih, al-muji', yang menyakitkan, al-mufji', yang sangat menyakitkan ya. Al-muji' al-mufji' itu maknanya sama, sangat-sangat menyakitkan. Kenapa? Bisa babi kadzibihim wa kufrihim wa fujurihim, karena sebab penipuan, kedustaan mereka, kekufuran mereka dan perbuatan buruk dari mereka. Ya. Ya. Annahum min jahlihim wa hamaqatihim la yash'uruna bidzalik. Dan tapi orang yang memiliki akal itu kan kalau sudah tahu bahwasanya ini saya menipu ini nggak ada faedahnya, saya malah diceng-cengin dengan orang muslim kan gitu. Saya nutup-nutupi ini sudah ketahuan. Kalau orang punya akal ya wis lah, aku lapo nih nutup-nutupi ya tak omong nih. Saya nggak jadi muslim, saya sebenarnya itu orang kafir. Itu kan sudah beres. Tapi kata musannif, tapi karena kebodohan orang munafik, wa hamaqatihim, ya, hamaqa itu kurang akal, ya, ketidaktahuan dan kurang akalnya orang munafik, ya, la yash'uruna bidzalik, mereka bahkan tidak merasa dengan hal itu. Mereka masih merasa saya baik-baik saja, ya. Saya merasa baik-baik saja. Dengan penipuan, dengan kedok semacam ini, itu mereka nggak ada masalah. Ya. Padahal orang yang punya fitrah, orang punya tabiat yang lurus, mereka akan merasa ini nggak benar. Gitu. Makanya di ayat berikutnya, ayat yang ke-10, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fi qulubihim maradun. Kenapa kok mereka sampai layas urun? Kan gitu. Kok bisa orang itu harusnya kan sudah sadar, wah saya ini sudah, keburukan saya ini sudah diketahui satu kota. Harusnya kan sadar. Kan pilihannya tinggal dua, dia benar-benar memperbaiki dirinya, benar-benar menyesuaikan hati dengan lisannya, atau sekalian dia tarik omongannya, dia ngomong saya kafir gitu. Tapi mereka kenapa kok layas urun? Allah nyampaikan fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Ya. Maka sakitnya hati seseorang itu bisa menutupi akal sehat manusia. Sakit hatinya orang itu bisa menutupi akal sehat manusia. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qauluhu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Sudah adzan apa belum? Belum nggih. Kurang ngerti tahu ya. Baik. Maka di sini Allah menyampaikan fi qulubihim maradun. Nah, ternyata Allah sudah sebutkan alasannya kenapa kok mereka sampai seperti itu, kok bebal seperti itu. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Maka musannif menyampaikan, menafsirkan ayat yang ke-10, wa qauluhu, dan ucapan dan firman Allah taala fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Apa yang dimaksud dengan penyakit? Beliau menyampaikan qala al-muradu bil maradi huna, yang dimaksud dengan penyakit di sini maradus syak. Bukan penyakit hati, penyakit fisik, bukan. Tapi apa? Maradus syak, penyakit ragu. Wasyubhat, dan penyakit syubhat. Ya, dan penyakit syubhat. Ya. Wan nifaq, dan penyakit kemunafikan itu sendiri. Wadzalika,
dan hal tersebut annal qalba ya'ridu lahu maradun. Nah, kemudian beliau jelaskan di sini tentang penyakit hati. Maka perlu kita mengetahui tentang apa? Masalah penyakit hati, ya. Maka hati itu memiliki penyakit. Maka dia itu dihadapkan dengan penyakit, ya. Maka beliau mengatakan al-qalbu ya'ridu lahu maradun. Maka hati ini akan berhadapan dengan dua penyakit. Ya, yukhrijanihi an sihatihi wa atidali, yang dua penyakit ini bisa membuat hati itu keluar dari kondisi sehatnya, bikin hatinya sakit, dan dari kondisi keteguhan dan kelurusannya. Maka hati manusia bisa ya condong atau bengkok karena sebab penyakit ini. Apa itu? Kata musannif, maradus syubhatil batilah wa maradus syahwatil murdiyah. Yaitu penyakit syubhat. Yang pertama penyakit syubhat yang batil. Ada penyakit syubhat dalam hatinya, ya. Dan yang kedua adalah wa maradus syahwatil murdiyah, penyakit syahwat. Ada dua penyakit yang menjadi penyakit hati. Yang pertama adalah penyakit syubhat, yang kedua adalah penyakit syahwat, ya. Nah, maka pertanyaannya, penyakit kekufuran, penyakit hatinya ragu-ragu dan seterusnya, ini masuk kategori penyakit hati yang mana? Maka boleh menyampaikan fal kufru wan nifaqu wasyukuk, maka kekafiran, orang kok sampai munafik, orang itu ragu-ragu, dan juga kebid'ahan, ya, kuliah semuanya min maradi syubhat, maka dia masuk kategori sakit syubhat. Ya, ada kerancuan dalam berpikir, ada kerancuan di dalam hatinya. Makanya dampaknya seperti ini, nifak, munafik, kafir, ya, murtad, naudzubillah, melakukan kebid'ahan dan seterusnya. Ragu-ragu, ya, terhadap eksistensi Allah, terhadap kerasulan Nabi Muhammad, ragu terhadap Quran. Ini penyakitnya syubhat ini, ya. Sedangkan wazina, adapun zina, wa mahabbatul fawahish, dan mencintai kekejian, wal ma'asi, kemaksiatan, wa fi'luha, dan melakukan kemaksiatan min maradi syahwat. Ini masuk kategori sakit hati tapi yang sifatnya syahwat, ya. Maka ini dua penyakit hati yang bisa menyerang manusia. Kalau mungkin orang bisa menyelamatkan hatinya dari penyakit syahwat dan syubhat, tapi bisa jadi orang itu jatuh dalam penyakit syahwat dan juga sebaliknya, ya. Jadi hendaknya seorang itu memperhatikan hatinya, jangan sampai di dalam hatinya ada penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat, ya. Tapi mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Musannif Ta'ala. Setelah beliau menyampaikan tentang ternyata ada sebab yang melatar belakangi kenapa orang itu atau orang-orang di zaman Nabi ada yang menjadi munafik, ternyata ada penyakit di dalam hatinya, fi qulubihim maradun. Kemudian beliau jelaskan di sini bahwanya penyakit hati ada dua. Yang pertama adalah penyakit syubhat, dan ini yang menimpa orang-orang munafik itu, ya. Dan penyakit syubhat ini juga tidak remeh, ya. Bahkan dengan penyakit syubhat orang bisa bukan cuma jadi munafik, bahkan orang menjadi murtad, keluar dari Islam, naudzubillah, ya. Dan ada penyakit yang kedua yang tidak disebutkan di sini karena sedang membahas orang munafik, yaitu penyakit syahwat yang ada di dalam hatinya, ya, yang untuk bermaksiat, ya, dan semacamnya. Baik. Maka di sini beliau menyampaikan, adapun zina, menyukai perbuatan kemaksiatan dan perbuatan keji, maka ini termasuk penyakit syahwat. Sebagaimana penyakit syahwat ini diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fayatma'ul ladzi fi qalbihi maradun. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka ada keinginan, ya, terhadap para wanita, naudzubillah. Ya, terhadap para wanita, naudzubillah. Ya. Maka ini, ya, di antara syariat Islam, ya, hendaknya seorang wanita menjaga dirinya, menjaga auratnya dari orang lain. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa jadi orang itu di dalam hatinya punya penyakit atau yang semacamnya. Ya. Dan ini terjadi, ya, terjadi bahkan, ya, terjadi kasus-kasus, ya, pemerkosaan, terjadi kasus-kasus pelecehan dan seterusnya. Ya, memang di dalam hatinya sudah ada penyakit. Maka Islam mengajarkan aturan-aturan yang seimbang, bagaimana seorang laki-laki bersikap, bagaimana seorang perempuan bersikap. Bukan cuma disuruh dari satu sisi saja, tidak. Islam mengatur kedua-duanya. Ala kulli hal. Maka di sini fayat ma'ulladzi fi qalbihi maradun, dalam Al-Qur'an disebutkan, maka orang yang punya penyakit dalam hatinya memiliki keinginan untuk berbuat keburukan, wa huwa syahwatu zina, dan ini adalah syahwat zina. Ya. Wal mu'afa man 'ufiya min hadainil maradaini. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang bisa selamat dari dua penyakit ini. Maka dia harus banyak bersyukur pada Allah. Hatinya selamat dari fitnah syahwat, hatinya selamat dari fitnah syubhat. Ya. Fahasala lahul yaqin wal iman wasabr an kulli maksiatin. Maka orang yang diselamatkan dari penyakit syubhat, dia akan dapat keinginan, keyakinan pada Allah dan keimanan. Orang yang selamat
dari penyakit syahwat, dia akan bisa bersabar untuk menghadapi maksiat supaya tidak terjerumus dalamnya. Ya. Farafala fi athwabil afiyah, maka dia akan memakai pakaian keselamatan. Dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya, maka ini ya, orang yang diselamatkan dari Allah adalah selamat dari dua penyakit hati ini. Kemudian beliau menyebutkan ya, wa fi qoulihi 'anil munafiqin, dan dalam ayat ini Allah menyampaikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka sudah ada bibit penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahi penyakitnya. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan qala al-musannif rahimahullah bayanun li hikmatihi ta'ala. Maka di ayat ini fazadahumullahu marada, Allah tambahi penyakit mereka, ada penjelasan dari hikmah Allah Ta'ala fi takdiril ma'asi. Ya. Tentang masalah takdir dari kemaksiatan alal asin, atas orang yang bermaksiat. Wa annahu bisababi dzunubihi musabiqah, dan bahwasanya hal tersebut muncul karena sebab dosa-dosa di masa lampaunya. Wa yabtalihim bil ma'asil lahiqatil mujibah li'uqubatiha, dan Allah menguji, Allah bukan menguji, Allah itu memberikan bala pada mereka karena sebab ya dengan kemaksiatan berikutnya yang akan mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam ayat ini menyampaikan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka, orang munafik itu sudah ada bibit-bibit penyakit itu. Ya, bibit-bibit penyakit itu. Kemudian Allah tambahi penyakitnya itu semakin parah. Semakin parah sehingga dia akan terus melakukan hal yang sesuai dengan penyakit hatinya itu. Makanya di sini beliau sampaikan termasuk hukuman bagi orang yang bermaksiat adalah dia melakukan kemaksiatan berikutnya. Hukuman orang yang bermaksiat adalah dia melakukan kemaksiatan berikutnya. Kemaksiatan berikutnya dihukum dengan kemaksiatan berikutnya. Begitu sampai kapan? Sampai dia mati. Maka itu sudah hukuman. Jadi hukuman ahli maksiat di dunia tidak harus langsung kena azab, langsung kena ya. Itu mungkin menakutkan sebagian orang, sehingga sampai jadi film supaya orang taubat kan gitu. Tapi ada hukuman yang lebih mengerikan daripada itu sebenarnya, kalau orang tahu. Karena hukuman ini tidak membuat orang taubat. Hukuman itu kan harapannya supaya orang itu menjadi sadar, oh iya, ya, sampai jadi film jenazah, penuh belatung, nopo itu ditolak bumi, macam-macam, disambar petir, orang kan jadi oh ya takut, tobat wis. Tapi ada hukuman yang lebih mengerikan itu, karena hukumannya tidak membuat orang tobat. Apa itu? Yaitu ketika dia dihukum tidak bisa keluar dari kemaksiatan. Oh, itu sudah hukuman paling tinggi ini. Karena berarti dia akan dihukum dengan hukuman yang sifatnya abadi. Sifatnya abadi. Ya. Makanya orang kafir itu, orang kafir yang memang sudah dinaskan oleh Allah, mereka adalah ahli neraka, mereka dihukum di dunia. Bagaimana? Mereka tidak mungkin bisa keluar dari kekufurannya. Dalam hati mereka ada penyakit kufuran, ditambahi terus sama Allah. Ya, akhirnya mengklaim, oh, saya kafir, tapi saya kaya, hidup bahagia, besok makan bendino, besok makan bendino, alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah. Soman bendino, kamu muslim cari makan bingung. Dia akhirnya merasa ya, kafir gak masalah. Akhirnya dia nggak mungkin bisa keluar dari kufurannya. Itu sudah dihukum sama Allah itu. Ya. Nah, orang munafik juga sama. Orang munafik juga sama seperti itu. Merasa, oh, saya munafik ya nyaman hidup saya dan seterusnya. Akhirnya memang dihukum oleh Allah,
fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Ditambahi terus, iya wis munafiku bener kok, munafiku bener wis terus so munafik. Itu fazadahumullahu marad. Makanya di sini beliau menyampaikan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum, dan kami balik hati mereka, wa absar, pandangan mereka. Ini di ayat yang lain. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, mereka sudah tidak beriman sejak pertama kalinya. Ketika mereka sudah sejak awal tidak beriman, semakin dibuat Allah tidak beriman, malah semakin dibalik hatinya, pandangannya semakin dibalik, semakin gak seneng sama keimanan, kan gitu. Dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka sudah memilih jalan yang menyimpang, Allah semakin simpangkan dia dari jalan itu. Itu hukumannya. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Adapun orang yang di dalamnya ada penyakit, di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka penyakit itu menambahi kekejian itu atas kekejian yang lainnya. Maka semakin keburukan itu apa? Bertumpuk. Sehingga dia akan mendapat siksa nanti di akhirat selama-lamanya. Tidak ada kesempatan taubat sudah. Ini siksaan yang paling berbahaya. Maka beliau menyampaikan fa'uqubatul maksiyati al-maksiyatu ba'daha. Ada beliau, fa'uqubatul maksiyati al-maksiyatu ba'daha. Maka hukuman kemaksiatan itu adalah kemaksiatan setelahnya. Ya. Sebagaimana juga apa? Kama anna min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sebagaimana balasan perbuatan baik itu, orang bisa melakukan perbuatan baik berikutnya. Ya. Maka apresiasi yang diberikan Allah bagi orang yang melakukan kebaikan, dia bisa melakukan kebaikan itu terus menerus, konsisten dalam kebaikan, itu sudah diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apresiasi yang paling besar nanti pada hari akhirat, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bisa melakukan kebaikan kemudian tiba-tiba terputus, khawatirnya dia nggak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma ketika itu saja sudah selesai. Ya. Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah menambahkan pada orang-orang yang sudah dapat hidayah. Apa yang Allah tambahkan? Apakah Allah menambahkan kekayaan? Apakah Allah Subhanahu wa taala menambahkan ini dan itu dalam masalah dunia? Tidak. Allah tambahkan hidayah. Dia semakin berbuat baik. Dia semakin melakukan kebaikan. Ini adalah bentuk apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan kebaikan. Ya. Maka di sini ya, penjelasan dari tentang orang-orang munafik pada ayat yang ke-10. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita memasuki ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.